Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Dapur itu merupakan kantor untuk ibu rumah tangga. Di situ tempat kita menghidangkan makanan yang lezat. Tentu saja kebersihan dapur itu harus selalu terjaga. Makanya kita harus meluangkan waktu untuk membersihkan dapur secara mendalam. Nah, di video kali ini aku akan membahas bagaimana tipsnya menata dan merapihkan dapur walaupun kecil tapi terlihatnya lega dan bisa muat banyak barang. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan kekacauan dan mengeluarkan barang-barang dari dalam dapur, terutama untuk barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi. Kalau misalkan barang itu udah rusak, maka bisa dibuang aja. Tapi kalau misalkan masih bagus tapi jarang digunakan, mending kita simpan aja di lemari biar lebih awet dan lebih terawat. Nah, dengan seperti ini, insya Allah dapur kita itu bakalan terlihat lebih luas dan lebih lega lagi. Nah, untuk deep clean seperti ini atau membersihkan dapur secara mendalam, jadi aku lakukan sebulan sekali. Jadi wajar kalau misalkan debu-debunya itu terlihat banyak ya teman-teman. Kalau membersihkan harian itu hanya permukaan kayak nyapu, ngepel gitu aja. Nah, kalau untuk bersih-bersih secara mendalam, kita keluarin semuanya. Kemudian setelah itu kita bersihin debu-debunya. Nanti kita simpan kembali ke tempatnya. Nah, dengan begini insya Allah perabotan kita itu bakalan selalu awet. Nah, kita sortir juga sekiranya barang-barang yang udah rusak, gelas yang misalkan udah ada pecahannya sedikit udah dibuang aja karena itu bisa membahayakan juga ya teman-teman. Nah, di sini juga tempat penyimpanan aku. Jadi kalau misalkan punya dapur yang sempit, bukan berarti tidak bisa menyimpan banyak barang. Itu bisa aja ya teman-teman. Yang penting kita bisa mendesainnya. Jadi aku bikin tempat penyimpanan di atas kayak gitu untuk barang-barang yang ringan. Nah, di bawahnya juga masih ada untuk sabun-sabunan kayak gitu. Nah, pokoknya semua tempat harus kita manfaatkan kalau misalkan punya dapur yang kecil. Jadi tempat penyimpanannya itu lebih baik ditaruh di atas. Kayak dibikin ambalan gitu ya teman-teman. Alhamdulillah dengan seperti itu terlihatnya lebih rapi dan bisa muat untuk banyak barang. Jadi sabun-sabun aku taruh di dapur. Pokoknya di dapur aku ini walaupun kecil ukurannya hanya 3 kali 3 meter ini, kayaknya masih kurang ya teman-teman. Tapi bisa menyimpan banyak barang di sini, kayak persediaan untuk 1 bulan, sabun, kemudian untuk kebutuhan dapur yang lainnya juga aku simpan di dapur yang sempit ini. Perabotan juga sama, aku taruh di lemari atas. Nah, aku bikin ambalan juga, alhamdulillah ya. Tapi karena banyak barang tadi, jadi kita harus rajin-rajin membersihkannya, deep clean. Nah, untuk kolongnya juga sama, harus kita bersihin. Dan untuk hari ini sepertinya aku mau mengubah dapur, digeser-geser sedikit biar nggak bosan. Nah, kalau menurut aku geser-geser seperti ini tuh udah seperti berwisata gitu ya teman-teman. Kalau udah geser-geser, udah bersih-bersih, nanti lihat hasil akhirnya itu Masya Allah, ke hati itu berasa tenang banget dan ada kepuasan tersendiri. Ini aku pindahin yang asalnya open sama magicom itu di sebelah sini, sekarang aku geserin aja ke bagian atas. Mudah-mudahan cukup ya. Nah, sebagian karena di sini tuh barang menumpuk banyak, jadi aku taruh di lemari. Sebagian lagi kalau misalkan yang tidak cukup di sini, pokoknya nanti akan ada barang-barang yang dipindahin biar suasananya makin baru dan terlihatnya lebih lapang. Aku paling suka rumah itu terlihatnya itu luas walaupun rumahnya kecil. Makanya dapur ini dulu aku makeover, yang dulu itu bukan kayak gini ya teman-teman. Nah, selain pengen mengubah suasana juga karena memang dapurnya itu kan udah lama. Udah hampir 15 tahunan di sini. Jadi untuk pintu-pintu dapurnya itu untuk penyimpanannya itu udah pada rusak, terutama di bagian bawah karena memang dari kayu ya. Kalau dari kayu itu terkena air mudah sekali rapuh. Jadi aku menggantinya dengan gordeng untuk saat ini. Karena gordeng itu lebih murah dan lebih mudah aja deh cara masangnya. Gak usah kita nyuruh-nyuruh orang lain, dengan diri sendiri aja udah bisa.
Di sudut ini juga aku sedikit ubah, yang asalnya itu tempat penyimpanan random. Nah, sekarang aku jadi nyimpen talenan sama nyimpen panci-panci. Di situ lebih aman dan lebih mudah untuk terlihat. Nah, ini lanjut aku bersihin untuk tempat cuci baju, ini laundry room ya teman-teman. Sebenarnya pengen ngebersihin mesin cuci, udah lama juga tidak dibersihin, tidak deep clean, tapi karena waktunya sekarang ini kayaknya mepet, terus bulan puasa juga, jadi harus hemat energi. Kalau misalkan kita beres-beres di bulan Ramadan itu harus fokus di satu gitu ya teman-teman. Kalau deep clean dapur ya dapur aja dulu deh, biar nanti hari-hari berikutnya mesin cuci. Untuk pinggir-pinggirnya sih nggak masalah, itu bisa dibersihin. Aku pengennya ngebersihin mesin cuci itu secara mendalam itu ya teman-teman, sampai ke dalam-dalamnya. Insya Allah suatu hari nanti deh mau aku bersihin. Nah, ini udah mau aku bersihin bagian kolongnya. Bisa teman-teman lihat sendiri, itu pintunya, pintu kitchen setnya itu udah rusak, udah pada bolong-bolong. Tadi aku simpan di kolong, niatnya itu siapa tahu nanti bisa diperbaiki gitu. Tapi ternyata karena kan sekarang hujan terus-terusan ya. Kemarin juga sempat banjir, tapi alhamdulillah kalau rumah ini aman, tidak banjir. Tapi kayaknya di belakang itu ada rembesan-rembesan gitu ya teman-teman. Sehingga kesini tuh basah. Jadinya banyak kotoran, dan juga tadi untuk pintu kitchen setnya itu kayaknya udah lapuk bagian bawahnya. Biar aku buang aja deh, karena tidak pernah dipakai juga. Nah, di sini tempat penyimpanan barang-barang yang lumayan banyak. Jadi karena aku itu sukanya warna yang terlihat itu warna pengennya putih gitu, biar terlihat luas. Nah, untuk barang-barang yang random kayak gini aku punya tipsnya. Jadi ditaruh di kolong biar tertutup aja. Untuk barang warna-warni, jadi barang-barang di rumah aku itu enggak semua putih gitu, enggak semua estetik, banyak perintilan-perintilan yang lainnya juga yang aku gunakan. Tapi cara penyimpanannya itu ya aku taruh di kolong kayak gini. Nah, ini kolong jarang banget aku bersihin, bahkan sekarang tuh udah hampir beberapa bulan belum dibersihin. Ternyata bagian kolongnya itu kotor banget ya teman-teman. Mungkin ada tikus masuk juga, tapi tadi aku cari-cari nggak ada tikusnya. Tapi di situ banyak sampah gitu. Ada kertas-kertas juga yang kayak bekas makanannya itu. Nah, alhamdulillah kalau udah deep clean kayak gini bisa kita bersihin ya, kotoran-kotoran yang nggak numpuk lagi. Dan aku mau ngasih tips untuk teman-teman kalau misalkan mau ngebersihin permukaannya supaya tidak bau amis. Karena kalau beres-beres kayak gini kan langsung dipel, biasanya suka ada bau amisnya. Nah, supaya enggak bau amis, maka kita bisa gunakan cuka ya. Nanti pas ngepelnya itu kasih cuka makan. Jadi si cukanya itu dilarutkan ke air 1 ember gitu, biar nggak terlalu bau asam juga. Nah, setelah itu kita pel. Nanti baunya itu nggak bakalan ada bau amis, nanti bakalan seger aja gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan ada di rumah lemon, itu juga bisa dipergunakan. Lemon juga sama kayak cuka, jadi bisa membersihkan, bisa membuang bau amis. Nah, untuk kolong-kolong itu bisa kita gunakan cuka makan. Tapi kalau untuk keramik dan di atas meja dapur itu bisa kita gunakan lemon ya teman-teman. Karena lemon itu baunya sangat menyegarkan. Tapi kalau cuka itu kan untuk tempat-tempat yang memang kotor banget. Ya, untuk kolong itu cocok banget. Nah, hari ini selain ngebersihin dapur, aku juga mau naroin barang-barang belanjaan aku. Udah 2 hari ya teman-teman, belum aku masukin karena memang niatnya itu pengen ngebersihin dapur dulu gitu, baru dimasukin, biar angkat-angkat barangnya itu nggak terlalu berat. Dan kebetulan ini raknya udah aku elap-elap tadi. Nah, tinggal kita masukin untuk barang-barang belanjaannya. Jadi untuk penyimpanan selama 1 bulan aku taruh di rak seperti ini. Terlebih dahulu aku masukin ke dalam kotak. Kotaknya itu kotak yang tertutup ya teman-teman, biar tidak terlihat warna-warninya. Jadi yang kelihatan di permukaan itu putih semua.
padahal dalamnya warna-warni. Nah, ini aku masukkan per jenis sabun mandi ya, di sabun mandi gitu, sabun cuci piring di sabun cuci piring. Kalau misalkan takut ketuker bisa kita tulisin. Tapi di situ juga ada bolongnya ya teman-teman. Jadi bisa ngintip-ngintip. Tapi aku juga udah ada wadah yang dikasih nama gitu, dikasih jenis-jenis barangnya. Tapi sebagian udah pada copot juga ya teman-teman. Nah, ini untuk odol persediaan sebentar lagi anak aku pada kumpul semua, pada pulang dari pondok pesantren. Sekarang aja anak aku yang ketiga itu lagi ada di perjalanan. Jadi benar-benar persiapan menjelang lebaran itu persiapan kumpul-kumpul, nyimpenin barang-barang dari sabun, kemudian bahan-bahan makanan. Kalau ada anak-anak itu harus dipersiapkan gitu ya teman-teman, biar nggak repot nantinya. Dan aku sebagai ibu rumah tangga memang semangat banget. Yang pertama semangatnya itu karena anak-anak mau pada pulang, jadi aku menyiapkan rumah yang nyaman untuk mereka. Karena ini kan momen setahun sekali berkumpul dengan anak-anak aku. Jadi mereka setelah sekolah berkumpulnya di rumah ya paling setahun sekali, di bulan Ramadan aja mereka pada pulang. Kalau di bulan-bulan biasa, terutama anak aku yang udah di Jawa ya, itu pulangnya cuma 1 kali dalam 1 tahun ya, di bulan Ramadan ini. Kemarin udah pulang dari pondoknya itu tanggal 16, tapi karena nungguin juga saudara, jadi biar pulangnya bareng. Karena ternyata di sekolahan anak aku itu nggak ada yang rombongan gitu ya. Kalau aku dulu di pesantren tuh kalau pulang ada rombongan gitu, rombongan Sukabumi kayak gitu. Jadi gak usah dijemput sama orang tua. Tapi sekarang nggak ada, sepertinya orang Sukabuminya sedikit. Kalau banyakan katanya bisa, tapi kalau sedikit mungkin susah juga. Nah, jadi kemarin tuh bareng aja sama ponakan-ponakan yang kuliah di sana. Jadi saling tunggu. Kebetulan ada ponakan yang udah nikah dan tinggal di Jogja sama suaminya, tapi dia masih kuliah juga ya teman-teman. Jadi bisa nginep untuk sementara di kontrakannya, Masya Allah. Oh ya teman-teman, jangan salpok, ini aku lagi ngisi sabun mandi, tapi mau aku jadiin sabun cuci tangan karena ini tuh kan bau lemonnya enak banget. Nah, ini masih ada sisanya, maklum emak-emak ya. Kalau emak-emak itu serba sayang gitu, dibuang sedikit pun sayang, sampai dikasih air lagi. Nah, ini aku simpan, jadi nanti kalau ada anak-anak tuh cuci tangan di sini. Alhamdulillah dapur mungilku udah selesai dibersihkan, tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang pentingnya kita lagi semangat dan di hati kitanya itu lagi benar-benar termotivasi untuk bersih-bersih. Insya Allah gak bakalan ada kata lelah untuk beres-beres rumah. Nah, ini lanjut aku sapuin bagian dalam rumah. Sebenarnya udah disapuin tadi subuh-subuh, tapi karena barusan bongkar-bongkar jadinya ada kotoran yang terbang kemana-mana gitu ya teman-teman. Jadinya aku sapuin aja. Nah, satu lagi yang belum aku deep clean yaitu dapur di luar. Jadi dapur masak atau dapur kotor itu belum aku deep clean, mungkin bagian besok hari. Sekarang baru selesai bagian dalam ini aja, dapur bersih ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, bisa dilihat sendiri, banyak banget kan penyimpanan di sini. Cuma karena aku pilih warnanya yang putih, jadi tipsnya supaya ruangan terlihat luas, usahakan tidak terlalu banyak warna. Jangan banyak warna-warni gitu ya teman-teman. Warna-warni itu malah bikin mata kita justru terlihatnya makin sumpek gitu. Jadi terlalu banyak penglihatan, terlalu banyak warna. Nah, aku pilih yang aku taruh di atas atau dipajangkan itu hanya warna-warna yang warna putih, dominannya putih ya. Ada sih warna-warna lain. Ini penampakan dapurnya bisa dilihat sendiri, itu sempit banget, hanya berapa keramik gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah dapur bersihnya. Ini kecil banget tapi alhamdulillah terlihat luas. Di sini ada laundry room atau tempat
cuci baju. Nah, di atasnya juga ada penyimpanan untuk sabun-sabun. Untuk sabun-sabun yang digunakan, di atasnya juga masih ada penyimpanan yang lain ya teman-teman. Nah, ini dari pojok mesin cuci bisa dilihat sendiri itu menuju pintu ke dapur kotor. Nah, seperti ini kalau ini dari dalam mau ke dapur bersih. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan semoga menjadi motivasi untuk bersih-bersih rumah. Dan aku ucapkan terima kasih banyak yang nonton dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.